Evan ucapkan terima kasih kepada Aurel. Evan pun berjanji bakal mengganti uang Aurel. Saat itu Evan pun tak sengaja menjatuhkan gantungan kunci. Itu adalah gantungan kunci yang diberikan oleh temannya Evan sejak SMA. Aurel tahu jika itu dikasih oleh cewek yang pernah bertemu dengan Evan di kafe itu. Ketika Kayla berada di kantor, Sandra pun lantas menghubungi Kayla. Sandra minta Kayla untuk segera ke rumah sakit karena Sandra tiba-tiba ada urusan. Kayla saat itu berkata kepada Sandra jika Kayla sedang bekerja. Sandra katakan kepada Kayla jika Sandra sudah beritahu Ibu Rianti jika Kayla yang telah menjaga Kenzo di rumah sakit. Sandra mengancam Kayla jika Kayla tak mau, maka Kayla bakal tidur di teras lagi. Sementara itu Sandra pun ingin tahu siapakah yang telah mendonorkan darah kepada Kenzo. Di sisi lain, Yanto pun ingin seperti Aditya ketika Yanto melihat foto Aditya bersama dengan Sandra. Yanto pun lantas kaget ketika Aditya menghampirinya. Aditya pun merasa heran kenapa Yanto sembunyikan HP-nya. Yanto takut dipecat jika ketahuan telah memoto Sandra bersama dengan Aditya. Aditya ingatkan kepada Yanto agar Yanto tak main judol. Sementara itu Yanto butuh uang. Yanto pun berpikir bakal kirim foto itu kepada Rianti agar Yanto mendapatkan bonus. Sementara itu Kayla pun melihat Rianti sudah sampai di rumah sakit. Kayla tak ingin jika Rianti datang duluan ke kamar Kenzo, takut ketahuan baru datang ke rumah sakit itu. Sementara itu Sandra pun juga baru datang ke rumah sakit itu. Kayla pun naik tangga agar bisa sampai ke ruangan Kenzo. Saat itu kaki Kayla pun tak sengaja tersandung. Kaki Kayla pun kesakitan. Ketika Kayla masuk ke ruangan Kenzo, Kayla pun lantas kaget jika Rianti sudah berada di ruangan itu. Rianti pun heran kenapa Kayla ngos-ngosan. Kayla katakan kepada Rianti jika Kayla habis naik tangga. Rianti pun titip Kenzo kepada Kayla karena Rianti ingin ke kantin sebentar. Kayla pun merasa beruntung jika Rianti tak curiga kepada dirinya. Kenzo pun bertanya kepada Kayla apakah Kayla sudah berada di kantor. Kayla katakan kepada Kenzo sebelumnya Kayla sudah berada di kantor, tapi tiba-tiba saja Sandra minta Kayla untuk menjaga Kenzo. Kenzo pun merasa jika Kayla pasti capek. Kenzo pun merasa kasihan kepada Kayla. Kenzo pun lantas mengelap keringat Kayla. Kenzo minta Kayla tidak ke kantor lagi jika Kayla bisa menghandle kantor dari rumah sakit itu. Sementara itu Mutiara pun merasa jika Bi Ipah lebih butuh HP-nya daripada Mutiara. Ketika Mutiara melihat foto papanya, Mutiara minta papanya mendoakan Mutiara agar Mutiara bisa jalan. Saat itu Mutiara belajar berjalan sendirian. Tak ada yang membantu Mutiara. Sementara itu jari Kenzo pun merasa sakit, tak bisa digerakkan pasca operasi. Saat itu kaki Mutiara pun terasa sakit sekali, tapi Mutiara tak ingin menyerah begitu saja. Kenzo pun lantas minta bantuan Kayla untuk menggerakkan jari-jarinya itu. Kayla pun lantas membantu Kenzo. Kayla dan Kenzo pun bertatap-tatapan. Sementara itu, Mutiara pun sedang berjuang sendirian agar bisa berjalan. Di sisi lain Sandra pun bertanya kepada Sapam, di manakah ruang CCTV. Sandra katakan pada Sapam itu jika HP-nya telah hilang di rumah sakit. Awalnya Sapam itu tidak mengizinkan Sandra. Sandra pun lantas menakut-nakuti Sapam itu jika bakal lapor polisi dan memviralkan rumah sakit itu. Sandra pun lantas melihat CCTV itu bersama petugasnya. Petugas itu katakan jika tidak ada yang mencurigakan di CCTV itu. Sandra pun minta rekaman CCTV itu kepada petugas itu. Sandra pun berhasil mendapatkannya. Ketika Sandra melihat Mutiara di rekaman CCTV itu, Sandra berpikir ingin beri pelajaran kepada Mutiara. Saat itu Sandra tahu jika Mutiara bosan di dalam kamar. Sandra ingin mengantar Mutiara jalan-jalan. Padahal saat itu Mutiara telah menolak Sandra dan katakan jika Mutiara ingin pergi sendirian. Sandra pun lantas memaksa Mutiara
Sandra katakan pada Mutiara jika Sandra bakal mengantar Mutiara pulang ke kampungnya Mutiara. Mutiara pun katakan kepada Sandra jika Sandra tak perlu melakukan itu. Mutiara bakal pulang sendirian. Mutiara katakan kepada Sandra jika Mutiara tak akan balik ke rumahnya Kenzo. Mutiara pun merasa jika Sandra tak perlu mengantar dirinya. Mutiara minta Sandra meninggalkan dirinya sendirian. Saat itu Sandra pun dengan sengaja mendorong kursi rodanya Mutiara. Saat itu sebuah mobil pun melaju kencang. Mutiara pun kembali ditabrak oleh mobil itu. Mutiara pun tak sadarkan diri. Ibu-ibu yang melihat kejadian itu, ibu itu menyalahkan Sandra jika Sandra sudah sengaja untuk membunuh Mutiara. Ibu-ibu itu menangkap Sandra dan ingin bawa Sandra ke kantor polisi. Ternyata semua itu hanyalah bayangan Sandra. Sandra pun merasa jika ini bukan waktu yang tepat untuk mengerjai Mutiara. Sandra katakan bakal hati-hati untuk mengerjai Mutiara. Sandra tak ingin bikin masalah buat dirinya sendiri. Sandra pun tanyakan kepada Sapam apakah Sapam itu melihat seseorang yang memakai hoodie orange. Sapam itu katakan tidak tahu kepada Sandra. Sementara itu Rianti pun merasa yakin jika Sandra tanyakan Nunu. Rianti pun merasa jika Sandra tidak melihat Nunu dan Sandra tidak tahu siapakah orang itu. Ketika Sandra melihat rekaman CCTV itu sendirian, saat itu Sandra merasa tidak bisa melihat wajah orang yang memakai hoodie orange itu. Sandra pun sangat penasaran siapakah orang itu. Sementara itu, Rianti pun tak sengaja melihat Sandra sendirian di kafe itu. Rianti pun diam-diam menghampiri Sandra. Saat itu ketika Sandra melihat HP-nya, Sandra pun jadi tahu jika Rianti sudah berada di belakangnya. Sandra pun lantas kaget melihat Bu Rianti. Rianti katakan kepada Sandra jika Rianti lagi sedang pesan makanan, Rianti ingin duduk bersama dengan Sandra. Sandra katakan kepada Rianti jika Sandra tak bisa jauh dari Kenzo. Rianti pun lantas berkata kepada Sandra jika Sandra harus ingat dengan janjinya kepada Rianti jika Sandra bakal membantu Rianti untuk mengusir Mutiara. Sandra pun pikirkan momen yang pas dan Sandra katakan kepada Rianti. Rianti pun berkata kepada Sandra jika Rianti bakal membujuk Aditya untuk menjodohkan Sandra dengan Kenzo. Sandra pun sangat senang mendengar itu.